إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan karunia nikmat kepada kita semua, terlebih lagi nikmat agama ini, nikmat hidayah, yaitu nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Kemudian salawat beriring salam kita curahkan kepada suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebaik-baik bekal ketika kita berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, sebagaimana yang telah Ia firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Sahabat Ali menjelaskan, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa maknanya adalah takut kepada yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan juga mengamalkan apa yang telah diturunkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan memiliki sifat qanaah dari bagian yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan juga mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh perjalanan kita masihlah panjang, sementara bekal kita masih sedikit, dan juga kesempatan dalam beribadah bagi kita semua sedikit. Bila dibandingkan dengan umat-umat yang telah dahulu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar dengan usia 60 sampai 70 tahun saja, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan ini merupakan bulan Dzulhijjah, yang maknanya adalah pemilik haji. Ini merupakan bulan yang mulia,
bulan dilipat gandakannya amal ibadah, dan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memiliki amalan-amalan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan. Karena ketakwaan inilah sebab kebahagiaan kita. Allah taala akan menjanjikan kehidupan yang baik. Allah telah berfirman, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan di akhirat kelak Allah berfirman, "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Akan kami berikan balasan kepada mereka, balasan yang terbaik atas apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah ada kebahagiaan yang melebihi ketika kita menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita. Sebagian besar kaum muslimin beribadah, melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dan ini merupakan hal yang patut kita bersuka cita atas hal tersebut. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan juga dengan rahmatnya lah hendaknya mereka bersuka cita. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena hal tersebut lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara duniawi. Karena keuntungan dan keberuntungan yang sesungguhnya adalah ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba. Dan kita akan merasakan kebahagiaan dari hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik kebahagiaan. Ia berikan kebahagiaan kepada siapa saja yang berhak. Quran Surat Yunus ayat 58. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ibadah haji mengandung pesan-pesan yang penting, dan inilah yang hendaknya menjadi pegangan siapapun, baik yang telah melaksanakan ibadah haji ataupun yang belum melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengunjungi Baitullah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang kita temukan dalam rangkaian ibadah-ibadah haji. Awal mula seseorang melaksanakan ibadah haji, ia akan bertalbiyah. Dan makna talbiyah inilah, di situ terdapat makna-makna ketauhidan, mengatakan la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Dan inilah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dari ibadah haji ini untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa adzanum minallahi wa rasulih," dan seruan dari Allah dan Rasulnya, "ilan nasi yaumal hajjil akbar," kepada seluruh umat manusia pada hari haji akbar, "annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas dari orang-orang musyrik, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas dari orang-orang musyrik. Quran Surat At-Taubah ayat 3. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah, beliau mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah, yang kalimat talbiyah ini menyelisihi kalimat-kalimat talbiyah masyarakat jahiliyah dahulu kala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika beranjak dari padang Arafah, beliau beranjak pada waktu maghrib. Hal ini menyelisihi masyarakat jahiliyah yang ketika itu beranjak dari padang Arafah. Juga beliau bertolak dari Muzdalifah sebelum terbit matahari. Hal ini juga dilakukan untuk menyelisihi orang-orang musyrik jahiliyah dahulu kala. Ibnu Qayyim rahimahullah telah berkata, "Asy-syari'atu qad istaqarrat." Syariat ini telah tetap. Wala siyama fil manasik, terlebih lagi pada ibadah-ibadah haji. Ala qasdi mukhalafatil musyrikin, untuk tujuan menyelisihi orang-orang musyrik. Dan begitu seterusnya. Banyak sekali amal ibadah dalam agama kita, semuanya dibangun untuk menyelisihi kekufuran-kekufuran. Hal ini pula yang menjadi doa kita dalam salat ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim,
jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, selain orang-orang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan juga orang-orang yang tersesat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita yang mulia mengharamkan bertasyabuh, menyerupai orang-orang kafir, karena di dalamnya akan memberikan kecintaan, dan juga tidak sedikit kaum muslimin yang justru mengidolakan para pemain bola, artis-artis dari barat, yang kebanyakan semuanya orang-orang kafir, dan hal ini semua menjadi musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, hendaknya kita semua perhatikan setiap amal ibadah yang kita lakukan, hendaknya kita bangun di atas ilmu, mengetahui bahwasannya amalan-amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula dalam haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik ibadah haji kalian. Maka tidaklah diterima entah itu ibadah haji ataupun ibadah-ibadah yang lainnya apabila tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam persaksian kita telah bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasannya aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka makna dari mengikuti tuntunan adalah makna dari syahadat itu sendiri. Ketika kita meninggalkan sebuah rukun dari ibadah haji ataupun ibadah yang lainnya, maka amal ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu rukun diterimanya amal ibadah adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang mengamalkan sebuah amalan yang di dalamnya tidak berdasarkan atas perkara kami, maka ia merupakan amalan yang tertolak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan dari ibadah haji yang terbesar adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, 'ada min hajjihi ka yaumin waladatuhu ummuh." Siapa saja yang berhaji kemudian ia tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata dengan ucapan yang tidak pantas, dan juga ia tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan kembali dari hajinya seolah-olah ia terlahir kembali dari ibunya. Dan Rasulullah bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam haji kita semua dilarang dari perkara-perkara yang mubah. Ketika kita berihram, kita dilarang menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Kita dilarang memotong rambut, memotong kuku dan lain sebagainya. Maka sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita tinggalkan apa-apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal inilah yang menjadi petunjuk kepada kita semua berupa ketakwaan. Setiap ibadah semuanya dibangun di atas tauhid, menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangannya.
larangan yang terbesar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari dosa kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita yang mulia mengajari kita sebuah doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sebuah kesyirikan dan kami mengetahuinya. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami memohonan ampunan kepadamu terkait dari kesyirikan yang tidak kami sadari. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid